Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yoakim Sebrinjas, NIM 20035111010, kelas A, mahasiswa angkatan 2020, Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama masker, yang kedua sarung tangan latex, yang ketiga jas laboratorium, dan yang terakhir adalah alat reproduksi ternak sapi betina itu sendiri. Baik, yang pertama adalah ovarium. Jadi ini adalah bagian ovarium, di mana pada bagian ovarium ini yaitu memproduksi ovum atau gamet betina dan hormon reproduksi betina. Ovarium sapi betina bentuknya menyerupai biji almond dengan rata-rata 10-20 gram. Nah, yang berikut yaitu oviduk. Ini adalah bagian dari oviduk. Bentuknya seperti pipa berkelok-kelok, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah infundibulum atau ujung oviduk. Yang kedua yaitu ampula. Nah, di ampula ini biasanya terjadi fertilisasi. Dan yang terakhir adalah istimus, merupakan bagian akhir. Nah, yang ketiga yaitu uterus. Uterus ini terbagi menjadi 3, yaitu kornu uteri, corpus uterus, dan leher uterus. Letaknya di sebelah serviks. Nah, yang berikut yaitu serviks. Di serviks ini terdiri dari dinding yang cukup tebal dan bersifat inelastis. Saluran serviks ini terletak pada tengah-tengah antara uterus dan vagina. Dapat kita lihat di sini. Nah, serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Kemudian, fungsi lainnya adalah menjadi tempat tampungan sperma pada saat proses perkawinan secara alami. Nah, yang berikut yaitu vagina. Vagina mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya berongga, kemudian dindingnya tidak terlalu tebal atau bisa dibilang tipis dan berlendir dan juga licin. Kedalaman dari vagina yaitu kurang lebih 2-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina di dekat serviks. Vagina menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya masa birahi atau uterus pada sapi betina. Dan yang berikut yaitu vulva. Nah, pada bagian vulva ini kebetulan pada saat pengambilan alat reproduksi di RPH tidak terdapat bagian vulva. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai vulva itu sendiri. Nah, vulva adalah bagian terluar dari organ reproduksi sapi betina yang berfungsi sebagai sistem reproduksi atau bisa dikatakan sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan. Ada yang tertutup rambut halus, kemudian bagian tengah pada vulva tersebut terdapat klitoris. Pada fungsi utama kantung kemih ini yaitu untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui proses buang air kecil. Nah, bisa kita lihat sini. Ini adalah bagian dari vulva. Nah, yang berikut yaitu bladder atau kantung kemih. Bisa kita lihat sini. Ini adalah bagian dari bladder atau kantung kemih. Nah, fungsi utama dari kantung kemih ini atau bladder yaitu untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui proses buang air kecil. Nah, biasanya kantong kemih ini hanya menyimpan sekitar 500 mili urin, tetapi kapasitas maksimal yang dapat disimpannya jauh lebih besar, memberikan sinyal kepada tubuh apabila urin yang ditampung sudah cukup banyak sehingga dapat dikeluarkan, dan juga membantu proses buang air kecil dengan mengkontraksikan otot-otot di turusnya. Sekian praktikum kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.